Baik pemirsa Beria TV, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Silahkan lanjutkan Mas Tukio. Apa kemudian? Keajaiban berikutnya adalah sore harinya, kira-kira jam 4 dari setelah saya ngurus ATM itu, saya ada undangan bicara. Dan ternyata undangan bicara ini berbayar kurang lebih 4 kali lipat dari uang yang hilang itu. Kalau boleh tahu, ya, secara nominal? Tidak terlalu besar lah. Tetapi mungkin buat beberapa orang itu gaji 2-3 bulan. Ya. Nah, kalau mengapa Mas Tukio bisa mengkaitkan itu sebagai blessing in disguise dari kejadian tadi? Kolerasinya. Oke, saya memahaminya begini, sekali lagi bahwa sebenarnya ada satu bagian otak kita itu yang namanya pikiran nirsadar atau unconscious mind. Bagian ini tugasnya cuma 2 saja sebenarnya, yaitu mendorong tuannya untuk mengejar kesenangan dan menarik tuannya dari kesengsaraan. Menghindarkan tuannya, menghindarkan kita yang punya pikiran itu dari kesengsaraan. Maka sebenarnya kalau tadi opening Mas Fauji bicara tentang cita-cita jadi dokter, jadi apapun, itu sebenarnya adalah dorongan dari alam bawah sadar untuk menjadi alat sebenarnya. Tapi esensi yang dicarinya sendiri sebenarnya bukan itu. Kita nggak pernah ya ada istilah. Betul. Nanti pengen apa? Pengen bahagia, nggak ada kan? Ya, meski pas kita besar, kita itu yang mencari itu loh. Betul, ya kan? betul. Misalkan saya, ya alhamdulillah, misalkan saya sekarang bekerja di TV, meski dulu tidak diceritakan, tapi mencari bahagia itu kayaknya tiap hari masih terus dicari. Betul. Dan kita tidak perlu dulu ke orang lain, kita tengok kembali ke kita lah. Mas Fauji pasti pernah mengalami meniti karir berangkat dari misalnya awalnya karyawan biasa bawahan. Waktu itu kita mikir, nanti kalau saya jadi bos mungkin saya bahagia kali ya gitu. Dan sekarang sudah mengalami beberapa kali tangga undan. Apakah yang diperkirakan di awal itu benar? Bahwa ketika naik jabatannya serta-merta bahwa bahagianya ternyata berlipat gitu? Ternyata tidak. Ada beberapa hal yang kalau menurut saya, ya, kalau saya secara pribadi, saya alhamdulillah tidak terlalu, untungnya saya pernah juga ngobrol sama Mas Tukio ya, bahwa saya termasuk orang yang alhamdulillahnya mampu bisa mencari kebahagiaan dari hal-hal yang sederhana. Betul. Gitu. Saya juga lihat kita berkawan di Facebook, dari sebenarnya tulisan maupun kata-kata adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hatinya. Kita bisa mengamati kata-kata yang keluar dari mulut. Saya tidak pernah ada sumpah serapah di Facebook. Betul. Saya tidak pernah ada komplain di Facebook. Saya tidak pernah ada hal-hal yang negatif di Facebook. Dan itu tanpa sadar, Mas Fauji selalu memancarkan hal-hal yang positif ke semesta. Dan berikutnya semesta mendatangkan hal yang positif juga kepada Anda. Jadi sekali lagi bukan pada kekayaannya. Ada seorang konglomerat terbesar di Jerman namanya Abdul Merker. Itu meninggalnya menabrakkan diri ke kereta api. Jadi kalau ngomong kekayaan kurang apa lagi dia. Sukses juga ya. Seperti yang pemenang Pulitzer yang foto itu yang dia burung nazar yang menunggu di Ethiopia ya. Ternyata ketika foto itu mendapatkan hadiah Pulitzer tertinggi di bidang jurnalistik, tapi dia ternyata ada concern yang saya kok malah moto ya, kenapa burung itu nggak ditimpuk misalkan gitu. Dan dia lebih memilih. Betul, jadi kalau kita kembalikan ke buku ini, Mas Fauji, saya mencoba untuk kalau di klinik terapi kan kemampuan menjangkau saya menjadi sangat terbatas dengan melalui buku ini, saya merasa saya bisa menjangkau lebih banyak lagi kawan-kawan gitu. Ini isinya hanya cerita-cerita sederhana, tetapi kemudian kita bingkai dan lalu kita cari makna dari cerita-cerita itu. Karena pada dasarnya kalau seseorang dinasihati harus berpikir positif, harus bersyukur, itu orang bosan dan itu orang gua udah tau lah gitu. Tapi ketika dialurkan melalui sebuah cerita dan apalagi itu kisah nyata, maka orang akan menangkapnya. Akan banyak hal-hal yang inspiratif. Ini pemirsa seperti quote yang disampul aja ya, bahagia tidak perlu mencarinya, membelinya dan menunggunya. Dia sudah ada di sekitar kita, di setiap yang kita lihat, di setiap yang kita dengar. Kita hanya perlu menikmatinya dengan membenarkan cara berpikir kita. Ini bisa dijelaskan Mas Tukio? Yes, betul. Sekali lagi Mas. Jadi sebenarnya semua kejadian netral saja. Ketika kita bingkai dengan makna yang benar, kita melihat dari angle yang benar, maka perasaannya nanti berbeda Mas. Sesungguhnya bahagia adalah getaran rasa yang tidak bisa dijelaskan tapi bisa dirasakan. Kita ukurannya dalam merasa nyaman atau tidak nyaman. Dan perasaan nyaman itu ternyata tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia di luar. Ketika kita bisa menggetarkan perasaan nyaman, itulah sesungguhnya bahagia. Ya, ini untuk yang ingin saya tanyakan, seseorang untuk bisa mencapai tahapan
yang seperti ini ya, melihat hal yang di sekeliling kita membahagiakan misalkan ya, apakah dia bisa melakukannya sendiri setiap orang? Apakah dia harus ada semacam tutor atau pendamping yang Ya, kan tidak semua orang betul, kadarnya betul. kan tidak semua orang sama. Betul, tentu saja pengalaman hidup juga mempengaruhi seseorang memiliki kemampuan demikian. Lalu kemudian juga pembelajaran hidup yang pernah dialami orang-orang yang digaulinya, tentu itu akan menyebabkan, karena sesungguhnya respon itu, Mas Fauji, tadi saya ngomong bahwa semua kejadian itu netral, ya. Tergantung dari respon dari dalam kita. Nah, bagaimana struktur tubuh kita merespon itu? Respon itu berdasarkan database yang ada di otak bawah sadarnya. Jadi database-nya apa gitu loh. Ketika tidak cocok dengan database di dalamnya itu, maka filter pikiran kita yang namanya reticular activating system akan membendung. Dan kemudian bereaksi sesuai dengan apa yang ada di dalam itu. Maka pertanyaan Mas Fauji tentu jawabannya tiap orang beda-beda, bergantung dari bagaimana orang tersebut dididik, bagaimana orang tersebut bergaul, bagaimana orang tersebut belajar. Kalau kita misalkan, kalau boleh kita berandai-andai, misalkan mengambil satu sampel, taruhlah seorang pegawai di kelas menengah, ya. Saya pernah di kelas menengah, Mas Tukio juga pernah di kelas menengah misalkan. Ketika dalam kondisi yang dia serba rutin, itu aja kerja, dia berdiri 8 jam sehari, ya kan, dengan shiftnya itu misalkan. Apa yang bisa dilihat di sekeliling dia yang buat dia membahagiakan? Contohnya misalkan. Iya, contohnya misalnya begini. Rutinitas ya. Tetapi ketika kita memaknai bahwa kerja itu ibadah, karena dari sana saya bisa menghidupi keluarga saya. Kerja itu ibadah karena saya bisa bergaul dengan kawan-kawan, berinteraksi satu sama lain. Kerja itu ibadah karena saya juga bisa membantu pemilik perusahaan ini untuk mendapatkan keuntungan dan memakmurkan orang banyak. Maka bingkainya pasti, ketika bingkainya rasanya pasti beda, Mas Fauzi. Pasti beda. Dan itu nanti tanpa sadar, refleksi dari tindak tanduknya, refleksi dari cara menyikapi kebosanan tadi itu otomatis akan menjadi berbeda. Itu dalam konteks individu. Ya, betul. Satu person. Bagaimana ketika ini kita bicara dalam konteks yang sudah berpasangan, misalkan suami istri. Itu